guys, welcome back to Kamus, Kajian Musik. By the way, kalau kita sebut nama Iwan Fals, kayaknya udah gak usah dikenalin lagi dong orangnya yang mana. So, Kajian Musik episode kali ini, kita akan mengulik sepenggal kisah perjalanan dari sang musisi, sekaligus kritikus legendaris bernama lengkap Virgiawan Listanto, atau kita mengenalnya dengan Iwan Fals. Seperti yang kita tahu, corak musiknya telah memiliki beragam warna, seperti pop, rock, country, dan folk pop. Sebagai kritikus, ia memotret suasana politik dan kehidupan sosial Indonesia lewat lagu-lagunya sejak akhir tahun 70-an. Kadang liriknya juga berisi tentang kehidupan dunia pada umumnya. Tema lagu-lagunya didominasi oleh kritik atas perilaku sekelompok orang seperti pada lagu Wakil Rakyat, empati bagi kelompok marginal misalnya lagu Siang Seberang Istana, atau bencana besar yang melanda Indonesia atau tempat lain. Selain itu, Iwan Fals tidak hanya menyanyikan lagu ciptaannya sendiri, tetapi juga sejumlah pencipta lain. Meskipun Jakarta adalah kota kelahirannya, masa kecil Iwan Fals dihabiskan di kota Kembang. Kemudian sempat ikut saudaranya tinggal di Jeddah, Arab Saudi selama 8 bulan. Selama di Jeddah, Iwan selalu menyanyikan 2 lagu favoritnya, yaitu Sepasang Mata Bola dan Dua Iya. Ternyata, dari sinilah nama Iwan Fals berasal, yaitu ketika perjalanan pulang dari Jeddah saat musim haji. Kala itu, para penumpang pesawat banyak yang membawa air zam-zam, sedangkan Iwan hanya menenteng gitar kesayangannya. Melihat hal itu, seorang pramugari heran, lalu menghampiri dan meminjam gitarnya. Namun, saat hendak memainkannya, sang pramugari merasa gitarnya fals. Setelah menyetel dan menyetem nada-nada gitar, pramugari itu lalu mengajarinya memainkan lagu Blowing in the Wind karya Bob Dylan. Peristiwa itulah yang menginspirasi Iwan menambahkan kata fals di belakang namanya. Hingga kini, dirinya besar dengan nama panggung sebagai Iwan Fals. Bakat musik pria kelahiran 1961 ini makin terasah di usianya yang ke-13 tahun. Iwan banyak menghabiskan waktunya dengan mengamen di sekitaran kota Bandung. Dirinya belajar gitar dari teman-teman tongkrongannya saat SMP. Kala itu, ia suka memperhatikan bagaimana kawan-kawannya bermain gitar dan memainkan lagu-lagu Rolling Stones. Karena penasaran, ia nekat memainkan gitar itu. Namun sayang, ia malah memutuskan salah satu senarnya. Alhasil, ia pun kena marah teman-temannya. Sejak saat itu, gitar seperti terekam kuat dalam ingatan seorang alumni dari SMP 5 Bandung tersebut. Untuk bersenang-senang dengan teman-temannya, Iwan kerap membuat lagu-lagu dengan lirik humor, kocak dan penuh candaan, yang kadang merusak lagu orang. Setelah merasa mampu membuat lagu sendiri, terlebih bisa membuat orang di sekitarnya tertawa, timbul keinginan untuk mencari pendengar lebih banyak lagi. Kala itu, ia mengenal Engkos, seorang montir di bengkel sepeda motor yang seakan jadi manajernya Iwan. Sebab Engkos selalu update tentang info orang yang punya hajatan. Karena itulah, ia pun sering tampil di acara hajatan warga. Lalu karirnya diawali ketika datangnya ajakan untuk mengadu nasib di Jakarta dari seseorang yang mengenal produser musik. Waktu itu, ia baru menyadari bahwa lagu-lagu yang ia ciptakan sudah terkenal di Jakarta. Karena sebelumnya, saat masih menjadi siswa di SMAK BPK Bandung, ia pernah rekaman di Radio 8EH Institut Teknologi Bandung, dan lagu-lagunya sering diputar di radio itu, hingga akhirnya radio tersebut kena bredel pemerintah. Ia lalu menjual sepeda motornya untuk biaya membuat master rekaman. Ia bersama rekan-rekannya, Toto Gunarto, Helmi Bahven, dan Bambang Bule, yang tergabung dalam Amburadul, mulai merekam album pertamanya di bawah naungan ABC Records. Namun, album tersebut belum bisa merasuki jiwa para penggemar musik tanah air, dan dianggap gagal di pasaran. Akhirnya, Iwan kembali menjalani profesi sebagai pengamen. Ia mengamen dengan mendatangi rumah-rumah satu demi satu, kadang di Pasar Kaget atau Blok M. Fakta uniknya, kini album tersebut menjadi barang antik yang diburu para kolektor serta fans fanatik Iwan Fals. Setelah beberapa kali mengalami kegagalan pasca rekaman sekitar 4-5 album, akhirnya Iwan bekerja sama dengan Musika Studio. Di Musika, barulah lagu-lagu Iwan digarap lebih serius lagi. Album Sarjana Muda misalnya,
Musiknya ditangani oleh Willy Somantri. Album Sarjana Muda ternyata banyak diminati, dan Iwan sempat masuk televisi setelah tahun 1987. Baru-baru ini, Iwan Fals membeberkan fakta menarik di balik lagu Sarjana Muda. Lagu tersebut adalah wujud dari kegelisahannya kala itu, perihal banyaknya sarjana yang tidak memiliki pekerjaan. Karena itulah, Iwan mengaku malas untuk mengambil gelar sarjana. Lebih lanjut, ia mengungkapkan pendapatnya mengenai sistem pendidikan yang memerlukan tindakan khusus untuk menghadapi perubahan zaman. Menurutnya, kalau enggak pandai-pandai mensiasati baik sistem pendidikan, orang tua, ataupun guru, bahkan semangat dari siswa itu sendiri, itu akan tergulung zaman. Selain itu, ia juga menyinggung, sarjana-sarjana muda yang baru lulus ini gengsinya gede. Dia lulus cuma pengen kerja di bidang yang dia kuasai aja. Fakta lain dari seorang Iwan Fals dengan karisma yang sangat dipuja kaum akar rumput ini adalah kelebihannya di bidang seni bela diri. Ia pernah menyabet gelar juara 2 karate tingkat nasional, juara 4 karate tingkat nasional di tahun 89, juga sempat masuk pelatnas dan melatih karate di kampusnya, yaitu Sekolah Tinggi Publisistik, atau sekarang dikenal dengan ISIP. Selain itu, Iwan pernah kuliah di Institut Kesenian Jakarta. Ia juga sempat menjadi kolumnis di beberapa tabloid olahraga. Iwan tercatat sudah 3 kali menjadi mahasiswa baru di ISIP, namun tidak satu kali pun menamatkan kuliahnya. Ia pertama kali masuk kampus pada tahun 1980 dan hanya berkuliah selama 6 bulan saja, lalu keluar. Pada 1981, ia kembali menjadi mahasiswa baru di sana. Terakhir, Iwan kembali mendaftar untuk ketiga kalinya pada tahun 1986. Saya masuk, terus keluar. Masuk lagi, keluar lagi. Saya masuk lagi, dan enggak kelar-kelar. Padahal sudah dipelonco 3 kali tuh. Ibu saya masih tanya, kapan mau kuliah lagi? Menurut Iwan, saat kuliah pertamanya pada tahun 1980, ketimbang berada di kelas, dirinya lebih banyak berada di lapangan melatih karate. Iwan mengumpulkan teman-teman seangkatannya yang mau belajar karate. Dia dengan senang hati melatih kawan-kawannya itu. Dari yang awalnya perkumpulan biasa, kelompok karate tersebut menjadi sebuah klub kampus. Iwanlah yang menjadi pendirinya. Jarang masuk kelas tidak membuat Iwan bodoh dan tak tahu apa-apa. Dia dan gengnya memang selalu duduk di deretan bangku paling belakang. Tetapi, dia tetap bisa menyimak dengan baik apa yang dijelaskan dosen. Saya masih ingat 4 fungsi pers, sebagai hiburan, pendidikan, komersial, dan anjing pengawas. Setelah itu, saya jarang masuk kelas, lebih banyak melatih karate. Selain karate, kesibukannya bertambah ketika mulai kuliah. Iwan resmi bergabung dengan Musika Studio dan mulai menggarap album Sarjana Muda. Sambil kuliah, dia terus menggarap album tersebut. Rumah di kawasan Condet, kampus di Lenteng Agung, dan Musika Studio di Pancoran menjadi rute sehari-hari Iwan kala itu. Hingga akhirnya menginspirasi Iwan dalam membuat lagu Sore Tugu Pancoran. Sebab hampir setiap hari dia melihat anak kecil yang menjual koran sore. Kadang sampai malam korannya belum terjual. Kondisi itu kemudian dijadikan lagu. Selain itu, lagu Ibu yang terdapat pada album 1910 pun tercipta secara tidak sengaja. Iwan menerangkan, suatu hari dia berkunjung ke kamar kos temannya. Sebuah tulisan yang menempel di lemari kamar kos temannya itu begitu mencolok. Tulisannya, "Ibu, saya pasti berhasil." Dari situ tuh muncul inspirasi lagu Ibu. Suatu hari, Iwan pernah mengajak teman-teman seangkatannya main ke kosnya yang tidak jauh dari kampus di kawasan Lenteng Agung. Di kamar kos, Iwan mengeluarkan banyak foto miliknya. Dia lantas meminta kawan-kawannya itu memilih 1 foto untuk dijadikan sampul album yang sedang dikerjakannya. Hal ini membuktikan populer sebagai bintang tidak membuat Iwan lupa diri. Teman-teman Iwan menilainya sebagai pribadi yang sederhana dan bersahabat. Dia memang sudah jadi bintang saat mulai kuliah, namun sikapnya betul-betul membumi. Pada tahun 1989, Iwan bergabung dengan kelompok Suami dan merilis album bertajuk Suami.
Hal itu membuat nama Iwan semakin meroket dengan mencetak lagu ngehits, yaitu Bento dan Bongkar, yang sangat fenomenal, dan kini amat melekat di masyarakat. Selama Orde Baru, banyak jadwal konser Iwan yang dilarang dan dibatalkan oleh aparat pemerintah, karena lirik-lirik lagunya dianggap dapat memancing kerusuhan. Seperti yang kita tahu, Iwan Fals banyak membuat lagu yang bertema kritikan terhadap pemerintah. Beberapa lagu itu bahkan bisa dikategorikan terlalu keras pada masanya, sehingga perusahaan rekaman yang memayungi Iwan Fals enggan atau lebih tepatnya tidak berani memasukkan lagu-lagu tersebut ke dalam album untuk dijual bebas. Belakangan, Iwan Fals juga mengakui kalau pada saat itu, dia sendiri juga tidak tertarik untuk memasukkan lagu-lagu ini ke dalam album. Pengalaman pahit juga terjadi pada konser musiknya, karena kerap menyanyikan lagu-lagu pedas, mengakibatkan dia harus berulang kali berurusan dengan pihak keamanan, dengan alasan lirik lagu yang dinyanyikan dapat mengganggu stabilitas negara. Bahkan, Iwan sendiri mengaku tidak tahu pasti alasan tur 100 kotanya kala itu gagal tampil. Lagu-lagu Iwan yang mulai kritis dianggap pemicu konsernya tidak mendapat izin. Akibatnya, Iwan sempat merasa sangat terpukul. Meski konsernya tidak mendapat restu, Iwan menolak berdiam diri. Perlawanan Iwan justru semakin keras. Beberapa konser musiknya di tahun 80-an juga sempat disabotase dengan cara memadamkan aliran listrik. Pernah juga dibubarkan secara paksa hanya karena Iwan Fals membawakan lirik lagu yang menyindir sang penguasa saat itu. Bahkan, pada April tahun 84, Iwan Fals harus diboyong oleh aparat keamanan hingga sempat ditahan dan diinterogasi selama 2 minggu, gara-gara melantunkan lagu Demokrasi Nasi dan Pola Sederhana, juga Mbak Tini, pada sebuah konser di Pekanbaru. Sejak kejadian itu, Iwan Fals dan keluarganya sering mendapatkan teror. Hanya segelintir fans fanatik Iwan Fals yang masih menyimpan rekaman lagu-lagu ini, dan sekarang menjadi koleksi yang sangat epik dan berharga. Perjalanan karir Iwan Fals terus menanjak ketika dia bergabung dengan Kantata Takwa pada 1990 yang didukung penuh oleh pengusaha Setiawan Djodi. Masih di awal tahun 90-an, di mana Indonesia tidak sebebas sekarang, sebuah konser termewah dan terbesar pertama kali di Indonesia dilangsungkan oleh Kantata Takwa. Pertunjukan berlangsung di atas panggung seluas 60 x 23 meter, lengkap dengan tiruan kepala Raja Wali berukuran besar, serta deretan sinar laser yang membuat panggung nampak begitu megah tanpa tanding. Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta telah menjelma menjadi panggung konser termegah dan dinobatkan sebagai konser terbesar dalam sejarah musik Indonesia pada masanya, yang berhasil meraup penonton sebanyak 150.000 orang. Padahal, kapasitas stadion hanya 88.000 orang. Akibatnya, konser tersebut sempat ricuh karena kelebihan kapasitas. Penonton tribun memaksa masuk ke area festival. Kericuhan juga terjadi di luar stadion yang memaksa masuk ke area konser. Namun, kericuhan tersebut tidak menghilangkan hingar-bingar konser band yang beranggotakan Iwan Fals, Joki Suprayoga, Sawung Jabo, dan Setiawan Djodi. Uniknya, rekor penonton terbanyak yang diraih oleh Kantata Takwa dikalahkan oleh Iwan Fals sendiri. Pada 2014, Iwan Fals menggelar konser di Monas bertajuk Suara untuk Negeri. Konser tersebut berhasil meraup penonton sebanyak 200.000 orang dan berhasil menjadi rekor konser musik dengan penonton terbanyak di Indonesia. Bagaimana kisah kelahiran Kantata Takwa adalah hal yang menarik untuk diceritakan ulang. Latar belakang para personel yang beragam membuat Kantata Takwa lebih tepat disebut padepokan seni. W.S. Rendra misalnya, adalah penyair dan dramawan yang besar dengan bengkel teater. Sawung Jabo merupakan instrumentalis yang punya reputasi mentereng. Yoki S., seorang komposer jenius dengan segunung mahakarya. Sementara Iwan Fals adalah musisi yang mampu membakar gairah penonton.
Keempat orang tersebut lantas disatukan oleh Setiawan Jodi, pengusaha yang gemar berkecimpung di ranah kesenian. Di era Orde Baru, nama Jodi identik dengan pengusaha kelas kakap. Ia juga dikenal dekat dengan sirkel kekuasaan Soeharto, yang membuatnya punya pengaruh yang cukup besar. Untuk itulah, Jodi berperan sebagai penyandang dana serta salah satu penentu arah kreatif Kantata Takwa. Usai terbentuk, Kantata Takwa langsung melancarkan operasi di dapur rekaman. Proses rekaman tak sekedar melibatkan personel asli, melainkan juga para musisi tambahan seperti Raidi Nur, Embong Raharjo, serta Doni Fatah. Proses tersebut akhirnya menghasilkan mahakarya bertajuk Kantata Takwa yang dirilis pada 1990. Lewat album ini, Kantata Takwa memainkan banyak warna musik, pop disikat, rock pun dibantai habis. Semua dibungkus secara rapi dan terkonsep. Maka, ketika mendengarkan keseluruhan album Kantata Takwa, ibarat seperti menyaksikan pementasan opera yang mengajak kita menjelajahi satu persatu dimensi yang ada. Selain keunggulan pada musikalitas, tentunya album ini juga punya muatan kritik yang kuat. Tiap nomor merupakan representasi dari apa yang sedang terjadi di Indonesia pada masa itu, kala Orde Baru belum menandakan tanda-tanda bakal runtuh, dan apa yang diharapkan di masa mendatang masih sebatas angan. Lewat lagu Kesaksian, balada Pengangguran, sampai Paman Doblang, Kantata Takwa menyerang perilaku buruk aparat, pemerintah yang korup, dan keculasan rezim yang menyebabkan kesengsaraan masyarakat. Lirik-lirik itu tajam melesat, meluncur dengan cepat, dan tepat menikam ulu hati para aparat. Dengan lagu-lagu yang sengaja dibuat untuk menyerang aparat penguasa, konsekuensi paling buruk yang bisa mereka terima ialah dibungkam. Akan tetapi, berkat pengaruh Jodi, Kantata Takwa cenderung aman terkendali dari usikan rezim. Meski demikian, beberapa pendapat menerangkan bahwa tak semua pihak suka dengan kolaborasi yang disajikan Kantata Takwa. Para penggemar Iwan Fals menilai idolanya kehilangan jati diri selepas bergabung dengan Kantata Takwa. Memasuki akhir 90-an, seiring dengan kolapsnya Orde Baru, eksistensi Kantata Takwa juga ikut-ikutan memudar. Dua hal yang memicunya, kesibukan masing-masing personel dengan proyeknya, serta mulai seretnya pasokan rupiah dari Jodi. Bagi musisi yang berusia lebih dari setengah abad ini, Suami dan Kantata Takwa merupakan dua grup dengan ciri khas yang berbeda. Iwan Fals menjelaskan, di Kantata itu ada Rendra, Yoki, Jodi. Kaptennya Yoki, yang lebih banyak di keyboard. Kalau Suami lebih telanjang dan sederhana, kaptennya Jabo, dan yang kedua Eci Sri, lebih banyak di perkusi. Banyak lagu Iwan Fals yang tidak dijual secara bebas. Lagu tersebut menjadi koleksi eksklusif para penggemarnya, dan kebanyakan direkam secara live. Beberapa lagu Iwan Fals yang tidak dikomersialkan seperti lagu Pulanglah, yang didedikasikan khusus untuk almarhum Munir, yang ternyata sangat digemari, dan akhirnya direkam ulang, lalu dimasukkan ke dalam album 50-50 yang beredar pada tahun 2007. Sejak meluncurnya album Suara Hati pada 2002, Iwan Fals telah memiliki kelompok musisi pengiring yang tetap, dan selalu menyertai dalam setiap pengerjaan album maupun konser. Menariknya, dalam seluruh alat musik yang digunakan baik oleh Iwan maupun bandnya, pada setiap penampilan di depan publik, tidak pernah terlihat merek maupun logo. Seluruh identitas tersebut selalu ditutupi atau dihilangkan. Pada panggung yang menjadi dunianya, Iwan Fals tidak pernah mengizinkan ada logo ataupun tulisan sponsor yang terpampang, untuk menjaga idealismenya yang tidak mau dianggap menjadi wakil dari produk tertentu. Anak dari pasangan Lee Sudijah asal Tasikmalaya dan Kolonel Anumerta Sucipto asal Purwokerto ini menikahi Rosana, yang akrab disapa Mbak Yos, pada tahun 1980. Bermula dari pertemuan pertamanya di kampus Institut Kesenian Jakarta. Kala itu, Iwan tengah mengikuti festival musik humor dengan memainkan gitar dan harmonika,
dan masih menyandang predikat siswa kelas 3 di SMAN 26 Jakarta. Sementara Yos, yang merupakan mahasiswi seni rupa di kampus tersebut, juga aktif sebagai salah satu panitia festival saat itu. Walaupun gadis yang disukainya merupakan mahasiswi kelahiran 1960, sedangkan ia lahir 1 tahun setelahnya, Iwan merasa tidak minder, karena baginya, perkara cinta kan nggak ada batasan usianya. Kita ketemu, terus dianya juga kelihatan ngasih perhatian, saya langsung penalti aja nembak dia. Ternyata bisa bertahan sampai 3 tahun. Masih keinget waktu itu, Yos pakai topi kayak Pak Tino Sidin. Dia kan anak seni rupa, topinya juga banyak benderanya. Trendy banget lah, seneng aja lihat penampilan dia kayak cowok. Sementara itu, Yos juga diam-diam memperhatikan sosok Iwan sebagai pemuda dengan penampilan maskulin. Hingga akhirnya ia sadar, ketertarikannya pada Iwan lebih didasari oleh minatnya terhadap lagu-lagu Iwan. Masa pacaran selama itu berjalan bukan tanpa hambatan. Meski pernah mendapati Yos kepincut pria lain, Iwan tak pernah menyurutkan cintanya. Sebab Iwan tahu Yos masih menaruh minat padanya. Sampai akhirnya, Iwan nekat melamar Yos yang kala itu sudah memiliki kekasih baru. Saya merasa terhormat ketika mengajak dia menikah. Dia mau, padahal Yos kan sudah punya pacar. Saya bilang, aku cuma bisa ngamen nih, gak ada cara lain buat hidup, berani gak? Dia bilang, berani. Hal itulah yang kemudian saya jadikan amanat buat saya menjaga hubungan kami. Iwan mengingat jawaban "ya" dari Yos sebagai hal paling indah di masa mudanya. Ya, saya juga sadar sih, pasti berat buat Yos menentukan pilihan di antara dua laki-laki. Tapi, saya sih maju terus, walaupun dia sudah punya pacar. Hal ini pula yang menjadi inspirasi lagu Iwan yang berjudul Antara Aku, Kau, dan Bekas Pacarmu. Meskipun Iwan sudah tak mengingat lagi tanggal pernikahannya, bagi Iwan, Yos bisa dibilang cinta pertamanya. Di masa muda, Iwan hampir tak punya pengalaman pacaran dengan gadis lain selain istrinya. Buah dari pernikahannya, Iwan memiliki 3 anak, yaitu Galang Rambu Anarki, Anissa Cikal Rambu Basae, dan Raya Rambu Rabani. Tahun berlalu, pernikahan keduanya berjalan mulus nyaris tanpa persoalan berarti. Sampai akhirnya, April tahun 1997, si sulung Galang Rambu Anarki meninggal di usia 15 tahun secara mendadak, yang membuat aktivitas bermusik Iwan Fals sempat vakum selama beberapa tahun. Galang yang lahir tepat di malam tahun baru tahun 1982 itu juga sempat diabadikan dalam salah satu lagu Iwan, berjudul Galang Rambu Anarki, pada album Opini, yang bercerita tentang kegelisahan orang tua menghadapi kenaikan harga-harga barang sebagai imbas dari kenaikan harga BBM saat itu. Galang mengikuti jejak ayahnya terjun di bidang musik. Walaupun demikian, musik yang ia bawakan memiliki corak berbeda dengan yang telah menjadi trademark ayahnya. Galang kemudian menjadi gitaris kelompok Bunga dan sempat merilis 1 album perdana menjelang kematiannya. Pada tahun 2002, Iwan mulai aktif lagi membuat album setelah sekian lama menyendiri. Dia pun mulai bangkit dengan munculnya album Suara Hati, yang di dalamnya terdapat lagu Hadapi Saja, yang bercerita tentang kehilangan Galang. Pada lagu ini, sang istri juga ikut menyumbangkan suaranya. Sejak meninggalnya Galang Rambu Anarki, warna dan gaya bermusik Iwan Fals terasa berbeda. Dia tidak segarang dan tidak seliar dulu. Lirik-lirik lagunya lebih mendalam dan religius. Iwan Fals juga sempat membawakan lagu-lagu bertema cinta, baik karangannya sendiri maupun dari orang lain. Di luar musik dan lirik, penampilan Iwan Fals juga berubah total. Kini, dia berpenampilan lebih bersahaja. Rambut berpotongan rapi disisir, juga kumis dan jenggotnya yang dihilangkan. Begitupun dengan pakaian. Dia lebih sering menggunakan kemeja yang dimasukkan pada setiap kesempatan tampil di depan publik. Sangat jauh berbeda dengan penampilannya dahulu, yang lebih sering memakai kaos oblong, bahkan bertelanjang dada, dengan rambut panjang yang tidak teratur dan kumis tebal.
Peranan istrinya juga menjadi penting sejak putra pertamanya tiada. Rosana menjadi manajer pribadi Iwan yang mengatur segala jadwal kegiatan dan kontrak. Dengan adanya Iwan Fals Management, ia lebih profesional dalam berkarir. Baru-baru ini, Iwan Fals melalui kanal YouTube-nya mengungkapkan penyebab kematian putra sulungnya. Sebelumnya, banyak spekulasi menyebut bahwa Galang Rambu Anarki meninggal dunia karena overdosis obat-obatan terlarang. Meskipun Iwan membenarkan bahwa Galang memang pernah mencoba obat-obatan terlarang, namun ia tak menyukainya. Iwan menegaskan bahwa Galang bukan meninggal karena overdosis. Iwan mengatakan dia hanya lemah di pernapasan, sudah takdirnya. Sehari sebelum meninggal, Galang sempat latihan bersama Bor, bandnya yang baru, di Studio Onefil, Jalan Fatmawati, Gang Pretty Sister nomor 17A, Jakarta Selatan. Bor adalah band ketiga Galang, setelah Bunga dan Sakakala. Bor adalah band hardcore, dan kabarnya ia meninggalkan sebuah proyek musik super aneh yang masih dirahasiakan. Di malam itu, Galang masih terlihat baik-baik saja menurut teman-temannya. Namun, keesokan harinya, remaja itu meninggalkan kabar duka bagi para rekan dan keluarganya. Bahkan, Iwan Fals sendiri tenggelam dalam kepedihan yang mendalam, nyaris tidak berkata-kata. Iwan juga menceritakan keinginan terakhir Galang sebelum meninggal dunia. Salah satunya, ingin menikah dan tak ingin meneruskan sekolah. Dengan percaya dirinya, Galang berkata pada sang ayah bahwa ia siap menafkahi calon istrinya kelak dengan kemampuan musik yang dimilikinya. Iwan juga mengungkap arti dari nama Galang Rambu Anarki. Dikatakan, Galang terinspirasi dari nama sebuah pulau yang menampung manusia perahu warga Vietnam yang kalah perang dan kabur dari negaranya. Sementara arti kata rambu ialah petunjuk atau aturan-aturan baik supaya tidak tersesat. Adapun anarki ialah paham yang tak suka dengan hierarki negara, namun tak suka perang dan penuh damai serta tidak mau mencederai satu sama lain. Iwan kemudian mengkritisi dan menyayangkan seringnya istilah anarki disamakan dengan aksi vandalisme yang cenderung merusak, padahal keduanya merupakan hal yang berbeda. Jenazah Galang disolatkan pada Jumatan oleh sekitar 2.000 jemaah di Masjid Bintaro. Awalnya diusulkan jenazah dimakamkan di pemakaman Tanah Kusir dekat Bintaro, sedangkan Iwan ingin memakamkan Galang di pekarangan rumahnya. Akhirnya jenazah Galang dimakamkan di pekarangan rumah Iwan di Lubinanggung, Tapos, Depok, Jawa Barat. Setelah meninggalnya Galang Rambu Anarki, Iwan Fals bersama para penggemarnya mendirikan sebuah ormas berbasis fans, yaitu OI atau Orang Indonesia, yang tentunya bergerak dalam bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang seni, budaya, dan olahraga. Sebagai masyarakat sipil yang memberikan banyak sumbangsi pemikirannya lewat lagu-lagu, tentunya Iwan telah mengantongi banyak prestasi yang tercantum di berbagai penghargaan bergengsi tanah air. Selain berhasil mencetak rekor konser dengan penonton terbanyak di tahun 2014, di awal karirnya ia berhasil menyabet juara satu festival musik country di tahun 1980. 6 album Iwan Fals diantaranya Suami, Sarjana Muda, Kantata Takwa, Mata Dewa, Orang Gila, dan Aku Sayang Kamu masuk dalam 150 album Indonesia terbaik sepanjang masa pada tahun 2007. Lagunya bersama Suami yang berjudul Bongkar menerima penghargaan 150 lagu terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stone sebagai peringkat ke-1. Berkat nilai-nilai sosial yang tertanam pada dirinya, Iwan Fals dinobatkan sebagai Asian Heroes, yaitu sebagai salah satu pahlawan besar Asia pada 29 April 2002. Ia juga dianugerahi bintang Satya Lencana Kebudayaan 2010 karena dinilai berjasa dalam mengembangkan dan melestarikan kebudayaan. Lalu pada tahun 2015 lalu, Iwan Fals didaulat menjadi Duta Desa Indonesia oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ia juga sering mendapat penghargaan kelas atas, seperti dari PT Musika Studios, BASF, Anugerah Musik Indonesia, Video Musik Indonesia,
SCTV Music Awards, serta masih banyak lagi penghargaan lain dengan beragam kategori yang dinominasikan atas karya-karyanya. Ada lebih dari 30 album yang telah dirilis Iwan Fals. Namun, tidak seluruh album yang dikeluarkan Iwan Fals berisi lagu baru. Pada tahun-tahun terakhir, ayah tiga anak ini sering mengeluarkan rilis ulang lagu-lagu lamanya, baik dengan aransemen asli maupun dengan aransemen ulang. Pada tahun-tahun terakhir ini pula, Iwan Fals lebih banyak memilih berkolaborasi dengan musisi muda tanah air. Saat ini, Iwan Fals aktif di channel YouTube-nya. Oke guys, itu dia sepenggal kisah perjalanan karir Iwan Fals yang telah banyak berkontribusi dalam sejarah musik Indonesia. Lirik-lirik lagu yang syarat akan kritikan mendalam, mampu memantik gairah para pecinta musik dengan karya-karya fenomenalnya. Sungguh sosok legendaris dengan segudang prestasi yang satu ini layak dijadikan musisi kebanggaan rakyat Indonesia. Cukup sekian kamus kali ini. Jika ada referensi band yang ingin dikaji, silakan tulis komentar di bawah. Terima kasih, sampai bertemu di kamus kajian musik selanjutnya.